Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Gilbert resmi dipolisikan. Bahkan di sini banyak ormas-ormas yang kemudian melaporkan Pendeta Gilbert, dan salah satunya dari Hajar Indonesia yang diketuai oleh Pak Farhad Abbas, yang kemudian beliau langsung mendatangi pihak kepolisian untuk melaporkan Pendeta Gilbert. Baik ikhwah, ini sangat menarik. Kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari Pak Farhad Abbas ya ikhwah. Silakan. Hajar Indonesia Hukum Jamin Rakyat untuk melaporkan Pendeta GL dengan tuduhan sangkaan pasal 156A KUHP, di mana pasal tersebut berbunyi dipidana penjara paling lama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia. Alasan kalimat-kalimat inilah. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Walaupun Pak Pendeta ini udah minta maaf kepada Pak JK, kita menganggap Pak JK bukan perwakilan dari atau bukan perwalian dari umat Islam atau agama Islam. Itu hanya sepihak pribadi, tapi setidaknya harus ada satu ketegasan sikap bahwa ini bukan persoalan antara pendeta tersebut dengan Pak JK, tapi antara pendeta tersebut dengan hukum. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tenang, dan kami akan melalui proses ini. Jangan semudah juga orang melakukan hal itu, karena itu rekam digitalnya itu akan terus, kalau tidak diberi pelajaran orang-orang seperti ini, maka negara Indonesia aman damai ini akan terjadi kekacauan, kegaduhan. Oleh karena itu, ya orang harus bisa menjaga lidah lisannya, jangan sampai hal yang terulang kembali. Saya sebagai Ketua Umum LSM Hajar Hukum Jamin Rakyat memiliki tanggung jawab moral, dan kami menurun langsung, walaupun tim kita belum ada, hanya saya sendiri. Sebagai Ketua Umum LSM, saya membuat laporan pidana, diterima. Pengaman selanjutnya mungkin kena pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 2, yaitu menyebarkan permusuhan juga sara. Oleh karena itu, saya mau fokus di penodaan atau penistaan terhadap agama aja. Pasal ini pernah disangkakan terhadap Ahok dan dihukum, dan ini lebih parah daripada apa yang terlakukan dengan Pak Ahok. Oke, Bang, tadi kan Abang bilang tidak cukup ke Pak JK saja dia meminta maaf. Abang maksudnya harusnya seperti apa sih, Bang? Ya, harus ada efek jerah gitu ya. Artinya banyak gitu ya. Kita hargai aja orang minta maaf aja, tapi ini proses jalan terus. Dan kepada teman-teman LSM atau lembaga-lembaga, kami cukup mewakili, dan tenang aja, kita beri kepercayaan pada polisi khususnya Polda Metro Jaya untuk mengusut dan menyidik kasus ini. Berarti ini salah satu sentilan juga ya Bang, untuk biar mereka mungkin para ulama lebih berhati-hati, atau pendeta pun lebih berhati-hati dalam. Iya, karena itu jelas-jelas mereka membandingkan antara zakat, itu memperolok-olok bahwa kenapa orang Islam membayar zakat 2,5%? Karena setengah mati sholatnya, gerakannya begini, menyembah, kemudian kakinya dilipat. Kenapa orang Kristen tidak perlu cuci atau bersih? Karena dengan darah Tuhan Yesus sudah membersihkan mereka, karena adanya perpuluhan. Jadi kalau orang bayar perpuluhan, berarti lebih tinggi derajatnya dibanding cuma 2,5%. Kemudian mengolok-olok. Nah, hal itu memang tidak zaman lagi untuk di pendeta tren milenial saat ini, tidak lagi menggunakan contoh perumpamaan seperti itu, karena kalau menggunakan perumpamaan itu tidak bisa menyatakan ini ranah pribadi atau ranah agama atau gereja, karena ini ada di dunia media sosial, rasa ketersinggungan, dan itu kan bisa berbahaya. Harusnya sebagai orang yang bijak dan pintar. Oleh karena itu kita minta semua pemuka-pemuka agama yang ngomongnya nyeleneh untuk diperiksa narkoba, dites segera narkoba, jangan sampai itu pengaruh narkoba atau pengaruh obat-obatan, sehingga mereka punya rasa keberanian, itu dikendalikan tanpa ada rasa rasa toleransi maupun rasa hormat terhadap sama agama. Kita ketahui di negara kita ada beberapa agama dan harus saling menghargai. Ada kemungkinan juga ya, menurut Abang bisa. Ya itu harus. Jangan sampai nanti diulang lagi kan, kayak pilot ada narkoba, capean dan ribut. Kalau ini, karena kalau secara normal tidak mungkin dilakukan oleh orang sekali barat itu, apalagi dia mengaku dari kecil bersama dengan Islam. Kalau kita lihat pendeta Barat, maka memuji tata cara Islam. Ada saya bandingkan, saya anggap ini adalah kontra daripada apa yang disampaikan oleh pendeta Barat ketika memberi contoh bahwa mereka sangat memuji dan sangat kagum dengan keislaman.
di mana budaya bersih, budaya sholat tepat waktu berkali-kali gitu. Itu contoh yang baik. Tapi ini terjadi yang buruk. Bahkan seperti itulah kira-kira. Bang, tapi katanya ini apa namanya potongan, Bang. Gimana menurut Abang? Iya, mah bekas Yang potong. kita nggak peduli itu bukan masalah potongan, tapi jelas-jelas kalimat terpotong-potong itu mengandung satu arti yang jelas Beda-beda sekali. ya, Bang. Dan dia udah datang minta maaf dan dia mencium tangan. Di sini bukan masalah cium tangan atau minta maaf saja, tapi harus ada satu efek jerah yang dimana harus jadi contoh semua orang untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatan yang terjadi. Ini tokoh agama, tokoh besar. Ibaratnya dia adalah pendeta yang dihormati, yang harus menghormati juga. Dan kita perlakukan dengan sama. Persoalan kamu bukan dengan Farhad Abbas, bukan dengan Pak JK, tapi dengan hukum. Jadi ketika hukum sudah menjangkau ini, ya silakan. Kita nggak perlu lagi membalas atau menghina agama lain, tapi yang jelas kita serahkan kepada hukum. Oke, Ikhwah, di sini Pak Farhad Abbas menjelaskan bahwa pelaporan daripada pendeta Gilbert ini untuk pembelajaran, hikmahnya adalah untuk pembelajaran agar di satu waktu tidak lagi ada seperti Pak Gilbert berikutnya ya Ikhwah. Jadi kenapa para ormas dan salah satunya Pak Farhad Abbas ini melaporkan pendeta Gilbert tiada lain dan tiada bukan untuk pembelajaran agar tidak terjadi di kemudian hari, tidak terulang kembali penistaan-penistaan agama. Nah, menurut kami ini sangat bagus dan sangat baik, walaupun memang ketika kemarin pendeta Gilbert meminta maaf kepada Pak JK kemudian kepada MUI, saya rasa kami sebagai umat Islam akan memaafkan ya. Allah sendiri yang maha pemaaf, apalagi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kekuasaan, yang tidak memiliki kekuatan. Tentunya kita sebagai manusia yang amat sangat lemah dan kita harus mengikuti apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kita, yaitu menjadi pribadi-pribadi pemaaf. Maka kita sebagai umat Islam akan memaafkannya. Akan tetapi untuk pembelajaran, sekali lagi ini yang paling penting adalah untuk proses pembelajaran agar tidak terjadi di lain waktu seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Gilbert ini. Dan alhamdulillah tadi sudah diketahui, diduga akan dijerat dengan pasal yang diancam itu 5 tahun penjara. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan, dan inilah berita terbaru dan terupdate. Jikalau video kami bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipidana penjara paling lama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.